Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai analisis kelayakan usaha ayam peternak broiler untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan agribisnis. Studi pada usaha peternakan di Desa Margototo, Kecamatan Lampung Timur. Penelitian ini disusun oleh 1. Aulia Ismiani Mubarikoh, NPM 1975404. Yang kedua yaitu Devara Levisa, NPM 1975406. Yang ketiga yaitu Vika Artania, NPM 1975431. Yang pertama yaitu latar belakang. Dasar gagasan pengembangan bisnis. Pembangunan sektor peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian serta pembangunan nasional yang mempunyai hak untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani peternak. Melalui sistem usaha ternak yang bersifat padat karya dan padat teknologi, sektor unggas telah menunjukkan pertumbuhan pada tingkat 8-10 per tahun. Lampung merupakan salah satu provinsi dengan popularitas dan produksi ayam ras pedaging yang cukup banyak. Salah satu wilayah yang turut menyumbang besarnya produksi ayam ras atau belut di Lampung adalah Desa Margototo, Kecamatan Metro Gibang. Perkembangan peternak ayam broiler di Kecamatan Metro Gibang ini cukup baik. Hal ini terlihat dari populasi ayam broiler pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 71,1%. Efisiensi peternakan ayam broiler untuk produksi daging tidak bisa lepas dari biaya produksi yang relatif tinggi. Biayanya mencapai hampir 80% dengan kondisi harga daging berfluktuasi di pasar. Pada usaha ayam broiler skala kecil dapat ditingkatkan dengan mendesain strategi yang tepat untuk menurunkan biaya produksi, sehingga pendapatan dapat meningkat. Yang kedua yaitu nama dan alat perusahaan. Nama perusahaan yang dianalisis yaitu Usaha Ternak Ayam Pak Agus yang berlokasi di Desa Margototo, Kecamatan Metro Gibang, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung, Indonesia. Yang ketiga yaitu bidang usaha. Bidang usaha ayam peternak broiler Pak Agus ini, dalam usaha ini menggunakan sistem kandang closed house. Usaha ternak ayam ini termasuk dalam bidang agroindustri. Yang keempat yaitu bentuk perusahaan. Bentuk perusahaan ayam peternak broiler Pak Agus ini yaitu perusahaan perseorangan adalah suatu perusahaan atau bentuk bisnis yang paling sederhana yang dimiliki oleh pemilik tunggal. Sedangkan pengusaha perorangan adalah pemilik dari suatu perusahaan perseorangan yang memiliki kendali penuh atas bisnis tersebut. Individu dapat membuat badan usaha perseorangan tanpa izin dan tata cara tertentu. Yang keenam yaitu aksesibilitas. Lokasi usaha ini berada di daerah yang ramah dan strategis, serta dekat dengan lokasi pasar. Daerah lokasinya juga sangat mudah untuk dijangkau oleh konsumen dan berada di tempat umum, sehingga konsumen sangat mudah untuk membeli produk. Kemudian untuk pemasaran ayam broiler ini kepada rumah potong ayam atau biasa disebut RPA. Selanjutnya yaitu kepemilikan. Usaha ayam broiler Pak Agus ini didirikan milik pribadi yaitu Bapak Agus Herianto. Ide usaha ini dapat dari pengalaman beliau yang bekerja di tempat orang dan begitu pun permodalan untuk membangun usaha ini butuh biaya dan waktu yang cukup lama. Untuk hasil dari total jumlah untung bersih dari pendapatan ini akan dinikmati seorang karena ini adalah milik pribadi. Selanjutnya yaitu organisasi. Karena usaha ini merupakan jenis usaha kecil menengah, maka tidak dibutuhkan struktur organisasi yang rumit. Usaha ayam broiler ini dipimpin oleh 2 orang manajer, yaitu Agus Herianto sebagai manajer keuangan dan Budiman sebagai manajer pemasaran. Untuk membantu produksi dan menjual ayam ini, kami merekrut 10 orang. 5 orang untuk proses pemeliharaan dan 5 orang proses pemasaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devara Levisa, NPM 1975406. Di sini saya akan melanjutkan presentasi proses produksi. Yang pertama, persiapan kandang. Sterilisasi kandang. Sterilisasi dilakukan sebelum pemeliharaan berikutnya, yaitu pada saat kandang kosong atau istirahat kandang selama 15 hari, yaitu meliputi pembersihan lantai, dinding dan atap kandang, pengapuran lantai kandang, penyemprotan kandang dengan disinfektan, serta pencucian tempat pakan dan minum dari semua kotoran untuk mencegah terjadinya wabah penyakit. Proses pencucian ini harus meliputi semua bagian, jangan sampai ada bagian yang terlewatkan.
kapur tohor ke bagian dalam lantai dan sekeliling dalam kandang. Yang kedua, penyiapan sarana pemeliharaan. A. Setelah kandang dibersihkan dan diistirahatkan selama 3 hari, mulai dilakukan penyiapan fasilitas dan sarana pemeliharaan sebelum DOC datang, meliputi alas kandang atau litter, lampu pemanas atau brooder atau indukan, tempat pakan dan minum, serta terpal atau tirai penutup dinding agar ayam tidak kedinginan. Bahan litter menggunakan serbuk gergaji dengan ketebalan 2-3 cm, sedangkan brooder dibuat dari bohlam lampu pijar atau listrik yang diletakkan di bawah lampion yang terbuat dari seng plat agar pemanasan dalam ruangan petak kandang menjadi lebih merata dan stabil. Kebutuhan panasnya disesuaikan dengan prinsip ayam merasa hangat dan nyaman. Yang B. Pemeliharaan ayam. Pemeliharaan ayam dilakukan satu periode produksi, yaitu rata-rata selama 30 hari dan dimulai sejak DOC datang dan dimasukkan ke dalam kandang hingga masa panen. Penanganan DOC bibit ayam pedaging yang dipelihara merupakan anak ayam umur sehari atau day old chicken atau DOC yang menurut label kemasannya sebagai galur CP 707 yang diproduksi. DOC yang berkualitas baik antara lain mempunyai ciri kaki yang besar dan basah seperti berminyak, bulu cerah dan penuh. DOC terlihat aktif dan beratnya tidak kurang dari 37 gram. Air minum yang diberikan pada DOC yang baru datang ini diberi gula dengan kadar 5%. Pemberian air minum yang ditambahkan gula ini dimaksudkan untuk mengembalikan energi yang hilang selama perjalanan. C. Pemeliharaan fase starter. Pemeliharaan fase starter diawali dengan penanganan pada saat DOC datang hingga berumur 3 minggu. Pada masa ini, kegiatan pencegahan penyakit perlu diperhatikan. Selain melakukan sanitasi lingkungan dan sterilisasi peralatan kandang, juga pelaksanaan vaksinasi. Vaksinasi hanya dilakukan 1 kali, yaitu pada umur 4 hari setelah DOC diterima untuk pencegahan penyakit Newcastle disease atau ND. Selain juga pemberian vitamin untuk menjaga kesehatannya. Kegiatan vaksinasi ayam pemeliharaan pada fase starter ini, terutama pada minggu pertama, selain kebersihan peralatan juga perlu diperhatikan suhu lingkungan terutama di dalam kandang. Akhir panen ayam. Panen ayam dilakukan mulai ayam umur 28 hari hingga umur 30 hari. Harga jual didasarkan pada satuan ekor, di mana harga satuan ayam dijual antara 30.000 sampai dengan 50.000 per ekor, tergantung besar kecilnya ayam. Dari total jumlah ayam yang dipanen, yakni 3.000 ekor, biasanya habis terjual selama 3 hari, dan sistem pembayaran dilakukan dengan cara tunai. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari perusahaan ayam broiler. Dari aspek finansial ada biaya investasi, jenis peralatan, satuan, jumlah, harga total, dan usia ekonomis alat tersebut. Dari total biaya investasi yang dikeluarkan dari perusahaan ini ada 16.292.000 dan usia ekonomis alatnya ada 5 tahun. Baik, di slide selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap itu sewa kandang per bulan, biaya listrik per bulan, gaji karyawan, tempat makan, tempat minum, dan semuanya ada di tabel tersebut. Baik, selanjutnya ada biaya variabel, ada tenaga kerja, biaya bibit ayam pakan ternak, biaya obat-obatan seperti vaksin, dan satuan, jumlah, harga dan totalnya total di biaya variabel ini ada 2.284.000. Selanjutnya ada bab 3 yaitu analisis kriteria investasi. Yang pertama ada net present value atau NPV. Analisis kriteria net present value atau NPV dapat dilihat dalam tabel berikut. Berdasarkan tabel diperoleh NPV sebesar 1.268.158.115.000. Nilai NPV lebih besar dari 0 atau positif. Hal ini menunjukkan usaha ayam broiler di Desa Margototo, Metro Kibang layak dikembangkan dan dilanjutkan pada masa yang akan datang. Selanjutnya, yang kedua ada kriteria rasio manfaat biaya benefit cost ratio.
merupakan penghitungan analisa yang dilakukan karena mudah, yaitu dengan perbandingan antara benefit dengan cost. Semisalkan nilai yang didapat kurang dari 1, maka perusahaan itu tidak ekonomis, dan lebih dari 1 artinya perusahaan tersebut feasible. Dari yang diperoleh berdasarkan tabel di atas menunjukkan BCR sebesar 1604. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa BCR lebih dari 1, maka usaha peternak ayam broiler di Desa Margototo Metro Kibang layak untuk dilanjutkan dan dikembangkan. Dan yang ketiga ada kriteria internal rate of return atau IRR. Analisis kriteria internal rate of return IRR dapat diketahui dengan menggunakan rumus IRR I plus NPV plus dibagi dengan NPV min dan NPV plus ditambah I min dan dikurang I plus. Dari hasil ada 12% dan mendapatkan hasil 14%. Berdasarkan perhitungan tersebut diperoleh hasil IRR dalam usaha peternak ayam broiler di Desa Margototo Metro Kibang sebesar 14%. Artinya nilai IRR lebih besar dibandingkan dengan SOOC adalah 12% per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha peternak ayam broiler di Desa Margototo Metro Kibang feasible diusahakan dan dikembangkan. Bab keempat ada analisis sensitivitas. Berikut ini merupakan hasil evaluasi sensitivitas dari usaha peternak ayam broiler di Desa Margototo Metro Kibang yang dapat dilihat dari tabel berikut. Dari tes cost kita naikkan 3% dan mendapatkan NPV sebesar min 5733, IRR-nya mendapatkan 11%, yaitu masih layak dikembangkan dan dilanjutkan di masa yang akan datang. Bab 5 ada kesimpulan. Dari kesimpulan usaha peternak ayam broiler di Desa Margototo Metro Kibang itu layak untuk diusahakan dan dikembangkan karena NPV sebesar 1.266.868.015. Nilai NPV lebih besar dari 0 atau positif. BCR sebesar 1604. Hal tersebut menunjukkan bahwa BCR lebih dari 1 dan hasil IRR dalam usaha ayam broiler tersebut dilakukan pengujian sensitivitas dengan kenaikan bunga 3% memperoleh IRR sebesar 11%. Artinya nilai IRR masih lebih besar dibandingkan dengan SOOC adalah 12 per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa usaha ayam peternak broiler layak feasible diusahakan dan dikembangkan di kemudian harinya. Ada saran berdasarkan dari penelitian, pembahasan, dan kesimpulan di atas, maka dapat dikemukakan beberapa saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian ini dengan harapan dapat bermanfaat dan menjadi acuan perbaikan. Adapun saran-saran tersebut antara lain yaitu strategi bauran pemasaran pada strategi produk yang diterapkan dengan baik pada suatu perusahaan akan berdampak baik terhadap konsumen. Penerapan strategi yang dilakukan dengan adanya pelayanan yang baik, pemilik dan karyawan yang ramah, profesional dalam pekerjaan, cepat dan tanggap terhadap konsumen, serta kualitas produk yang baik untuk kepuasan konsumen. Perusahaan yang mementingkan kualitas permintaan dan kepuasan konsumen akan berpengaruh positif pada kesetiaan konsumennya. Baik, sekian dari saya dan kelompok saya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.